Rasil TV, untuk Islam yang satu. Kegelisahan terjadi karena memang diri kita lah yang senantiasa selalu memikirkan sesuatu yang belum pernah terjadi atau yang tidak akan terjadi. Yang pernah terjadi pun akan menjadi kegelisahan ketika rasa ini terus mengikuti kejadian-kejadian yang senantiasa menghantui pikiran kita. Kegelisahan ini akan tersingkir ketika kita punya keyakinan. Ketika kita sudah bertobat, pasti Allah akan sudah ampunkan. Dan Allah hapus semua segalanya apabila seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Husin. Kita tidak mengulangi lagi, tidak mengulangi lagi. Apapun yang pernah kita alami, yakinkan bahwa itu sudah tidak akan pernah terjadi lagi. Ini satu proses keyakinan. Contohnya, seorang anak kecil, saya kembali kepada anak kecil. Seorang anak kecil ketika dia berjalan, terus kemudian jatuh, katakan sama dia, kamu tidak akan jatuh lagi. Dia mengatakan, aku tidak akan jatuh lagi. Maka dia akan berusaha untuk tidak jatuh. Tapi kemudian kalau kita membahasnya, kamu salah, kamu melakukan itu kesalahan, terus kita cecer. Kalau orang lain menuduh kita, mencecer kita, maka dengan sendirinya kita akan terus berjalan kepada sesuatu yang kita alami yang tidak menyenangkan. Bukan saja orang, diri kita yang kita kejar dosa itu, perbuatan kita itu, kita terus mikirkan, saya salah, kenapa saya terpengaruh, kenapa saya mengalami seperti itu, goblok banget saya ini. Terus kita marahi, kita pusingkan diri kita, maka itu akan terus menghantui pikiran kita. Subhanallah, Allah masih melindungi, kemudian mendapatkan suami yang baik. Allah masih melindungi karena masih ada suami yang baik yang menutupinya. Dan kita terlepas dari suatu pergaulan. Namun perasaan kita ini terus menerus karena pikiran kita mengingat kembali. Dan itu tidak akan pernah lupa, benar. Tapi rasa yang bisa kita singkirkan. Kita pernah mengalami, tapi itu bukan. Kalau kita tegaskan ke dalam pikiran dan perasaan kita, maka perasaan itu akan tergeser. Tegaskan ke dalam pikiran kita dan perasaan kita, kita tidak akan pernah melakukan lagi. Itulah yang disebut dengan bertaubat. Karena Allah sudah menegaskan bahwa apabila kita sudah datang kepada Allah, semuanya telah selesai. Maka kita tegaskan ke dalam diri kita pula bahwa saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Maka jalan kebaikan akan terus. Kemudian lakukan kebaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Husin. Layani suamimu seperti. Tapi saya masih takut karena dia menginginkan punya anak, seakan-akan dia bahwa ini bukan anaknya dia. Nah, inilah pikiran kita dituntut kembali. Pikiran kita dipaksa kembali untuk mengingat dosa itu. Padahal itu yang merugikan kehidupan kita. Bukan hanya persoalan-persoalan seperti itu. Perbuatan-perbuatan kecil pun kita berbohong saja. Tapi kalau pikiran kita terus memikirkan tentang kebohongan kita, maka kita akan terus ketakutan. Dan akhirnya senangnya kita berbohong. Karena kita berusaha untuk aduh tadi saya berbohong, waduh saya berbohong nanti ketahuan gak ya, aduh bahayanya bagaimana. Kita pikirkan, bukan kita menyatakan saya tidak akan berbohong lagi, tapi waduh nanti kalau ketahuan bagaimana, kalau seperti ini bagaimana. Terjadi tuh, benar gak, gara-gara saya berbohong, akhirnya terjadi suatu konflik, jadi fitnah, waduh saya ketakutan. Ketakutan inilah yang menyebabkan kita melakukan kebohongan berikutnya. Tapi kalau kita bertobat pada Allah dan menyatakan ke dalam diri kita, pikiran kita katakan, saya tidak akan pernah melakukan lagi. Insya Allah kekuatan itulah yang akan membuat kita berbuat baik. Kenyataan ini.
Ini merupakan satu proses di mana proses berpikir dan rasa kita. Kalau berpikir dan rasa kita bisa geser dengan keyakinan kita, maka dengan otomatis kita tidak akan pernah merasakan lagi. Mengingat, oke, karena kita punya ingatan, tapi rasa tidak akan pernah. Dan tidak akan pernah dikejar-kejar kalau kita yakinkan bahwa kita tidak akan pernah mau melakukan lagi. Kalau kita yakinkan bahwa kita tidak akan pernah mau melakukan lagi, maka kita tidak akan pernah dikejar dosa. Dikejar dosa karena kita memancing pikiran untuk mengingat kembali. Kita yang menstimulus. Ketika suami mengatakan bahwa dia ingin punya anak, kita pikir, waduh, ini anaknya bukan anaknya dia. Berpikir itulah yang menyebabkan gelisah dia. Aduh, kalau gitu saya dari dulu berdosa. Suami saya kok nggak mau ngerti saya. Bukan tidak mau ngerti. Nggak perlu. Hal-hal yang nggak perlu dibahas. Yuk kita mau mulai. Mulai belajar berbicara yang baik. Belajar berjalan yang baik, belajar memegang yang baik, belajar melihat sesuatu yang baik, belajar menyentuh sesuatu yang baik. Ketika semua proses pembelajaran baru, maka kita akan terus merasakan kegelisahan kita akan hilang. Rasil TV, untuk Islam yang satu.